Hai, selamat datang di Halloween edition special yang kali ini. Aku actually udah lama ya nggak podcast atau udah lama nggak upload di YouTube juga vlognya. And trust me, jadi sebentar lagi vlognya akan muncul lagi kok. Tapi kali ini aku mau sedikit berbeda karena di bulan Oktobernya ini teman-teman di sini semuanya tahu bahwa udah pasti it's Halloween. Karena itu Halloween, aku mau bikin sesuatu yang berbeda untuk semua teman-teman aku yang mau ngedengerin cerita-cerita horor lah atau cerita-cerita serem. Aku bakalan bikinin dari tanggal 25 sampai 30 Oktober. Setiap hari itu ada cerita yang berbeda, which is berarti ada 5 upload yang ada di sini. So, di edisi yang pertama ini dari Halloween Edition, aku mengadakan yang pertama itu yang judulnya Tukang Nasi Goreng Kompleks. Kita dengerin yuk. So jadi ceritanya seperti kayak gini. Dari dulu kan semuanya juga udah tahu aku tuh besarnya di luar, tapi ada ada seberapa kayak liburan-liburan yang dari sekolahnya aku dari luar itu, kita balik lagi, satu keluarga balik lagi ke Indonesia untuk liburan lah. Nah dulu tuh aku tinggalnya di Pondok Kelapa, kalau boleh tahu di satu tempat yang namanya Bilimun. Kalau teman-teman di sini dari Bekasi atau ya kurang lebih dari daerah Bekasinya itu, tempatnya aku dulu di Pondok Kelapa, dulu deket banget sama sekolahan Hero tuh kalau nggak salah yang ada di depan, yang deket Kalimalang. Well, rumahnya aku dulu di dalam kompleks, rumah yang nggak gede-gede banget, kompleksnya juga nggak elit-elit banget, tapi lumayan oke lah, banyak penduduknya di dalamnya dan juga banyak orang, banyak maksudnya banyak anak-anak muda lah di situ. Jadi kadang-kadang anak-anak muda tuh suka kalau sore hari suka main basket, suka di luar lah nongkrong. Karena di luar itu ada tempat lapangan basket yang bisa dipakai untuk beragam macam aktivitas di sore hari. Dan kebanyakan anak-anak kompleks muda itu udah tahu nih kalau misalnya nongkrongnya sore-sore udah pasti rame lah. Dan juga dulu tuh kalau nongkrongnya sore-sore udah pasti yang cowok-cowok udah tahu pasti pada mejeng dan ngeceng lah kalau main basket. Kalau disebutnya zaman dulu kan anak cowok itu, kalau kamu cowok kamu udah pasti tahu bahwa main basket itu adalah salah satu tarikan magnet bagi cewek-cewek. Karena cowok main basket itu dulu tuh wow banget. Well, ceritanya seperti kayak gini. Di kompleksnya aku tuh memang ada seberapa tukang jualan yang masuk. Yang terkenal lah disebutnya. Yang lainnya tuh banyak. Tapi yang terkenal itu hanya ada seberapa. Yang pertama, sotominya itu terkenal banget. Datangnya di sore hari. Yang kedua, bakso yang keliling itu juga terkenal banget. Datangnya tuh siang. Biasanya dia tuh jam 3 udah habis lah. Karena baksonya ini sendiri memang legend banget ya guys. Udah baksonya banyak dan pakai bihun sama mie. Dan nggak tahu gimana kayaknya racikan sausnya dia atau kuahnya dia yang dimasuk ke dalam bakso itu yang membuat bakso ini terkenal banget. Yang ketiga, mie ayamnya juga terkenal. Mie ayamnya itu dia mulainya dari jam 8 pagi dan selesainya jam 11. Selesainya tuh maksudnya adalah sold out ya. Maksudnya dia udah semuanya udah diborong sama orang lah. Mie ayamnya ini juga terkenal banget. Mie ayamnya itu nggak besar ayamnya dan maksudnya potongan ayamnya kecap itu nggak besar banget sih. Cuman terkenal banget di kalangan yang namanya dagangan. Nah, ada satu dagangan itu yang nasi goreng dan sebetulnya dari nasi goreng ini dari semua dagangan nasi goreng ini terkenal banget. Dia keluarnya memang di malam hari jam 8 sampai jam 11 lah. Dia punya nama tuh dulu tuh, aku gak akan sebut di sini. Orang tuh sebut dia, namanya dia. Jadi lucunya adalah tukang nasi goreng ini gak dibilang tukang nasi goreng. Jadi kalau dia lewat, kita gak bilang, tukang nasi goreng, gak pernah. Jadi kalau dia lewat, disebutnya dengan nama abangnya. Dan terkenal banget, karena dapatnya tuh banyak, dan rasanya juga enak. Dan dia nasi gorengnya bukan nasi goreng yang seperti kayak zaman sekarang tuh disebutnya nasi goreng Hongkong, di mana nggak dipakai kecap yang bening disebutnya ya. Tapi dia nasi gorengnya nasi goreng Jawa yang udah tahu bahwa nasi goreng Jawa itu pakai yang namanya kecap manis. Itu yang membuat dia enak banget guys. Dan bumbunya yang ditaruh dalam nasi gorengnya ini
kayaknya ada bawang putih, bawang merah, ada sambal juga, ada cabai juga. Jadi racikannya kita nggak pernah tahu. Tapi dulu tuh anak-anak selalu nanya ke abangnya ini gitu, "Bang, racikannya apa sih?" Karena kita mau bikin sendiri. Abangnya tuh selalu punya template jawaban. Racikannya adalah bawang putih, bawang merah, cabai rawit, merica, dan juga yang namanya garam sama gula dimasukin dalam racikannya. Tapi kita nggak pernah percaya, karena kenapa? Rasanya tuh segitu enaknya, nggak mungkin hanya itu aja tuh racikannya. Tapi abangnya ini lumayan cukup terkenal, baik juga kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang, maksudnya aku baik itu kadang-kadang kalau anak-anak pengen ngutang sama dia, diiyain. Jadi kita bayarnya itu di akhir yang namanya minggunya itu. Kadang-kadang suka gitu. Jadi dia baik banget lah, dan kita juga udah kenal, udah sohib, udah istilahnya udah satu keluarga lah sama abangnya ini. Walaupun kita nggak pernah nanya abangnya ini tinggalnya di mana, atau dia udah nikah atau enggak, punya anak atau enggak. Tapi beliau lumayan cukup dekat kepada orang yang ada di kompleksnya itu. Ada satu hari pas kita mau beli nasi goreng, dan kebetulan dia juga lewat tepat banget. Dia lewat ya pas kita lagi lapar. Dia berhentilah abang nasi goreng ini di depan kompleks atau di depan rumahnya aku lah disebutnya, yang di sebelahnya yang namanya lapangan basketnya itu. Pas kita mau mesen nasi goreng, kalau nggak salah ada sekarang ada beberapa temannya saya di depan kompleksnya itu dan nongkrong. Jadi kita mesen nasi goreng, ada yang mesen kue tiaw, ada yang mesen bihun. Jadi dia ada beragam macam makanan ya guys di tukang nasi goreng ini. Walaupun namanya nasi goreng. Pesanlah kita, kalau nggak salah waktu itu ada 3 piring, ada satu lagi teman aku nambah berarti 4 piring. Nah pas abang ini lagi bikin nasi gorengnya atau pas bikin makanannya kita, semuanya nyadar bahwa dia nggak terlalu aktif atau dia nggak terlalu, disebutnya adalah nggak terlalu friendly seperti kayak biasanya. Kayaknya dia udah capek banget gitu loh. Jadi dalam seminggu kita bisa tahu bahwa dari mukanya bahwa dia kecapean banget atau ada sesuatu yang lagi dia pikirkan. Salah satu temennya aku nanya sama abangnya ini, "Bang, kenapa lo kok kayaknya capek banget?" Dan abangnya juga jawab, "Iya nih, nggak jarang tidur dan capek banget dan kurang tidur, lagi mikirin belanjaan dan lagi mikirin kebutuhan rumah lah," dia bilang kayak gitu. Akhirnya temennya aku nanya lagi sama dia, "Oh, emang abang biasanya jualan seperti kayak gini, balik dari jualan jam berapa?" Abangnya jawab lah, dia bilang biasanya jam 12, biasanya jam 1. Dan kadang-kadang dia juga nggak langsung pulang, dia langsung beli makanan untuk besokannya di gerobaknya dia itu, dan akhirnya dia membuat dia pulang lumayan lama lah. Dan gerobaknya dia juga nggak terlalu fancy banget, nggak terlalu bagus banget, tapi gerobaknya dia lumayan lah ya, nggak kecil-kecil banget juga, tapi lumayan besar. Tapi gerobaknya itu didorong sama dia. So akhirnya teman aku bilang, "Oh ya udahlah," terus kita kasih nasihat lah sama abangnya ini. Kita bilang, "Bang, jangan lupa untuk tidur, karena waktu tidur itu penting banget buat kesehatannya," dan semua beragam macam advice. Nah akhirnya kita makan lah makanannya dia. Kita makan di tempat biasanya, habis sudah selesai baru kita bayar. Kejadiannya ini waktu kurang lebih 2 minggu setelah kejadiannya itulah. Kita tahu bahwa abang nasi goreng ini udah jarang lewat depan rumah atau jarang masuk ke dalam kompleksnya. Waktu itu anak-anak nanya sama Sapam, karena kebetulan kita lagi lapar dan benar-benar kita pengen tahu abangnya ini kemana sih. Kita nanya sama Sapamnya akhirnya. Sapamnya dia jawab, "Wah saya nggak tahu tuh, cuman nggak lama dari 2 minggu setelah itu abang Sapamnya bilang, saya dapat kabar bahwa dia sakit ternyata." Dan akhirnya mungkin kita memutus atau kita kesimpulan kita adalah karena dia sakit, akhirnya dia nggak bisa yang namanya jualan nasi gorengnya. Dan akhirnya kita ngerasa bahwa oh ya udahlah, karena dia sakit, akhirnya kita makan yang lain. Kita pesen lah Indomie dari warteg dan kita suruh bikin Indominya dan kita makan. Muncullah menjadi 3 minggu. Akhirnya si abang nasi goreng ini juga belum pernah muncul. Tapi anak-anak dan teman-teman yang lainnya pada nunggu nasi gorengnya. Pada nunggu yang namanya kebiasaan pedes, asam, manisnya itu di dalam nasi goreng yang kita tunggu-tunggu. 3 minggu ngelewat, dia juga ngelewat juga. Akhirnya 3 minggu setengah lewat. Akhirnya kami dapat kabar.
akhir 3 minggunya itu kami dapat kabar dari sapam kompleksnya kami bahwa abangnya ini katanya sakit banget dan akhirnya harus masuk ke rumah sakit. Dan karena kami juga apa ya, agak sedikit kasihan juga sama abangnya, akhirnya kami memutuskan untuk mengumpulkan uang dan untuk dikasih ke abangnya ini. Karena kita tahu bahwa abangnya ini dari nasi goreng dan gerobak itu 4 jam jualan, dia bisa dapat apa sih guys? Dan akhirnya kami memutuskan untuk istilahnya ngasih sumbangan. Untuk teman-teman yang lainnya ngasih sumbangan, teman-teman yang lain juga ngasih sumbangan. Dan sumbangannya ini akan dikasih ke rumah sakit itu tersebut. Nah, habis 5 minggu udah lewat, kurang lebih ya 1 bulan lebih lah ya udah lewat. Ada satu malam di mana aku sama teman aku, kita lagi nongkrong di luar, lagi main gitar. Dan itu malamnya itu kurang lebih jam 11.30 lah. Dan pas kita lagi nongkrong nyanyi-nyanyi, biasalah anak muda nyanyi-nyanyi malam-malam dan ribut dan lain sebagainya. Dan biasanya kita lagi nyanyi-nyanyi, dan rame lah kita nyanyinya. Walaupun kita cuman berdua, tapi rame banget. Akhirnya teman saya yang ketiga datang, yang keempat datang, sambil nyanyi-nyanyi, sambil hahihi dan ketawa-ketawa. Kami nyadar dari jauh tuh memang kelihatan ada gerobak lagi lewat. Dan kami ngerasa bahwa kayaknya si abang ini nih, kita gak sebut abang nasi goreng, tapi justru kita sebut namanya. Teman aku juga di sebelah aku juga bilang, iya nih mumpung ada dia, wah kebetulan kita lapar, kita pesen aja, dia bilang gitu. Gak tahu gimana, dari jauh memang kelihatan. Jadi kompleksnya saya tuh memang ada satu jalan dari jauh. Kebetulan rumahnya saya itu yang namanya tusuk sate. Dari jauh udah bisa kelihatan. Dan akhirnya kita nyadar bahwa memang itu gerobak. Gerobak yang namanya gerobak nasi goreng atau enggak, atau abangnya ini kita juga nggak tahu. Tapi sudah pasti dalam kompleksnya aku itu kalau sudah malam seperti kayak gitu, nggak ada tukang jualan kecuali tukang nasi gorengnya ini. Nggak lama dari jauh gerobaknya semakin dekat. Maaf, semakin dekat. Tapi nggak kelihatan banget, nggak kelihatan. Memang dari tempatnya kita itu memang nggak kelihatan itu gerobak nasi goreng atau enggak. Tapi yang sudah fix adalah itu gerobak. So, sambillah kita nunggu, kita nyanyi, lewatlah sapamnya itu yang biasanya suka ngurusin kompleks rumahnya saya. Nah, sambil kita nunggu itu gerobak mau datang, akhirnya sapamnya itu lagi lewat karena dia lagi jaga lah. Memang sewajarnya sapam itu kalau malam hari kan jaga, suka metung, suka pukul tiang listrik 3 kali gitu loh kurang lebih. Nah pas sapamnya lagi lewat, sapamnya bilang, "Weh jangan malam-malam ya." Dia kasih nasihat ke kita. Hari itu juga bilang, "Iya bang, santai bang," gitu, bilang gitu. Pas dia lagi jalan, gak tahu gimana, masuklah pikiran aku. Karena di depannya kita, di jauh itu masih ada gerobak yang mau ke kita. Akhirnya aku nanya lah untuk double check. Karena mumpung si abang nasi gorengnya ini mau datang, saya mau ngecek dong ke sapamnya. Saya bilang, "Bang, itu si abang nasi goreng gimana? Udah sehat kah? Atau gimana nih? Kebetulan kayaknya dia lagi jualan malam ini." Si sapamnya itu, dia nengok ke kami. Ketiga, ada teman saya yang datang telat waktu itu, ada tiga teman saya. Sapamnya bilang, "Oh kalian gak tahu ceritanya?" Terus kita juga bilang, enggak tahu bang. Emang kenapa? Dia bilang gitu. Saya bilang gitu. Ekspektasi saya dulu dia udah baikan karena gerobaknya dari jauh kelihatan dan kita nggak salah lagi memang gerobaknya itu. Dan akhirnya si sapamnya bilang, "Oh iya, saya lupa bilang. Nah, abang nasi gorengnya itu sudah ada meninggal. Kurang lebih 4 hari 5 hari yang lalu." Kaget dong kami. Langsung semuanya shock tuh. Karena kami nggak habis pikir meninggal. Loh kok kami nggak dapat kabar gitu. Ya karena kayaknya sapamnya juga lupa untuk ngasih tahu kami. Akhirnya kami ngerasa bahwa ya udahlah. Kasihan juga ya abang nasi goreng meninggal, sakit dan lain sebagainya. Akhirnya sapamnya bilang, "Iya, makanya jangan malam-malam ya." Dia bilang gitu. Dah, jalan dulu nih. Akhirnya kita bilang, "Ya udah bang, hati-hati bang." Dia jalan lah. Pas dia jalan, kita ngeliat dari jauh, gerobaknya itu semakin kelihatan. Dan kalau kalian mau tahu, gerobaknya ini warnanya sama seperti kayak abang nasi gorengnya itu. Dan kami juga ngerasa bahwa, oh ini gerobaknya dia, sama persis nih. Semakin dekat, temennya aku akhirnya di sebelah bilang,
Dia bilang gini, bro, emang dia punya adik ya? Atau kok dia bisa? Maksudnya kok ada orang lain jualan pakai gerobaknya dia? Karena kita udah tahu pasti itu gerobaknya dia. Semakin dekat temennya aku bilang, apakah itu temennya kah? Atau itu adiknya kah? Atau itu... Terus akhirnya temen aku yang sebelahnya bilang, jangan-jangan itu dia lagi. Dia masih gak tahu bahwa dia udah meninggal atau enggak. Karena temen aku bilang itu yang ketiga, akhirnya kita takut banget guys. Pas akhirnya bertiga takut, kita semuanya lari. Kebetulan mobilnya aku lagi parkir di depan kompleksnya itu. Semuanya lari ke dalam mobil, masuk, kita tutup pintunya. Dan lucunya dari tiga ini, kita gak punya kunci mobilnya kan. Jadi kebetulan mobilnya itu kebuka. Memang selalu dari dulu sampai sekarang mobilnya saya guys gak pernah dikunci. Walaupun itu di depan rumah atau di dalam garasi. Kita masuk ke dalam, kita tutup. Dan anehnya adalah kan kita gak bisa kunci ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, itu gak ada yang memisahkan kita sama orang yang di luar sama yang di dalam. Akhirnya aku sama teman aku ngumpet di dalam mobil. Dan kita ngerasa banget itu gerobaknya udah mau dateng. Dan itu kita lagi bingung, ini siapa ya. Jadi pas teman aku bilang, pas kita lagi di dalam mobilnya, kita nggak, kayak kita ngumpet di bawah gitu, di bawah. Dan akhirnya teman aku, cowel aku, dia bilang gini, itu tuh pakai spion mobil, lihat. Akhirnya spion mobilnya, kalian tahu kan, kalau spion mobil kan kaca, jadi dari bawah pun bisa pantulannya bisa kelihatan. Jadi pas aku geser spion mobilnya untuk ngelihat ke belakang, kan kami udah tahu itu gerobaknya udah pasti lagi lewat di belakang mobilnya saya itu, di kompleksnya itu. Akhirnya kita ngeliat lah bertiga. Pas kita ngeliat guys, kalau kalian sumpah demi, kalau kalian pengen tahu, ini gerobak pas lewat, gerobak abang nasi gorengnya ini. Tapi gak ada orang yang dorong gerobaknya guys. Jadi gerobaknya itu jalan sendiri. Dan itu kita ngeliat jelas banget dari matanya kita guys. Dan bener-bener itu gerobaknya jalan sendiri. Dan gak tahu gimana gerobaknya itu dia gak berhenti tapi dia belok. Jadi memang rumahnya aku tuh belokan. Jadi pas lihat di kacanya itu gerobak belok sendiri guys. Sumpah demi gak ada yang dorong itu gerobaknya itu belok sendiri, jalan sendiri. Akhirnya semua bertiga temannya aku bilang, jangan gerak, diem. Akhirnya semua pada diem di bawah mobil sampai kurang lebih 30 menit guys. Dan baru kita berani keluar lari balik lagi ke rumah. Gitu guys ceritanya guys. Ini kejadian real. Dan itu waktu kejadian dulu tuh, sampai sekarang aku gak pernah lupa kejadiannya itu. Sampai ke sekarang. Dan karena itu rumah sekarang udah ditinggalin sama saudara sih. Tapi kadang-kadang aku suka balik main ke kompleksnya itu. Karena kompleksnya itu memang seru banget kalau sore hari. Dan sampai sekarang cerita abang nasi goreng itu, kami suka bilang, gak mau diceritain lagi. Karena nasi gorengnya enak banget guys. Tapi abangnya masih dorong gerobaknya di malam hari guys. Semoga kalian enjoy cerita di sesi edisi yang Halloween yang sekarang ini. Jangan lupa untuk besok untuk balik lagi untuk melihat cerita-cerita yang lainnya. Sampai ketemu besok guys. Happy Halloween.